Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Bus Trans Banjarmasin hingga tahun 2024 masih digratiskan, bahkan koridornya akan bertambah, termasuk penambahan 8 armada. Dan sementara itu juga pemirsa, kebijakan angkutan BRT digratiskan adalah untuk memindahkan kebiasaan warga dari menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Begjo menyatakan layanan bus rapid transit BRT Banjarmasin tetap gratis sampai sekarang, bahkan direncanakan hingga 2024. Hal ini sesuai dengan kebijakan pimpinan. BRT masih gratis. Ini disampaikannya saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Menurut Slamet, mengalihkan kebiasaan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu tidak mudah. Seperti di Jakarta pada awalnya, hingga perlu usaha dan sosialisasi terus-menerus dari pemerintah Kota Banjarmasin melakukan hal itu. Sejak diluncurkan BRT Banjarmasin tahun 2020 untuk mendukung konsep Smart City atau kota pintar, karenanya belum ditarik biaya bagi penumpang. Pemko terus memberikan subsidi pelayanan maksimal untuk masyarakat di bidang transportasi umum tersebut. Dari kendaraan pribadi ke umum itu kan pada mudah ya. Contoh Jakarta saja sudah berapa lawas ya, untuk bisa mengalihkan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini memang perlu usaha dan effort besar dan sabar karena tidak mudah merubah kebiasaan. Armada itu kan 12 3 koridor jadi kalau terbagi 3 dari 12 kan cuma 4. Jadi tambah 4. BRT Banjarmasin ini melayani 3 rute dengan masing-masing 4 armada. Pertama rute PAL 6 Pasar Antasari, yaitu melewati Jalan Pramuka, Veteran, Gatot Subroto, Ahmad Yani, dan Pangeran Antasari. Kedua rute Jalan Pangeran Antasari, Pangeran Samudra, Lampu Mangkurat, Jenderal Sudirman atau Tugu 0 km, Keramaian, Tarakan, Es Parman, hingga Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Kayu Tangi, Kampus Universitas Lampu Mangkurat. Yang ketiga rute dari Terminal Antasari menuju Mantuil di Banjarmasin Selatan. Murtasiah, Banjar TV. Dishub Banjarmasin juga mengakui masih lemahnya promosi dan sosialisasi bus Trans Banjarmasin. Dengan fasilitas tersebut diharapkan penggunaan mode transportasi pribadi ke umum dapat dimanfaatkan masyarakat. Mode transportasi tersebut sudah disiapkan pemerintah. Rencananya hingga tahun 2024 nanti masih digratiskan. Bahkan koridornya akan bertambah termasuk penambahan 8 armada agar seluruh rute yang dilalui terintegrasi. Rangkanya tadi kita masih bagaimana membisain masyarakat untuk bisa beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Makanya sekarang masih gratis. Itu kan promosi supaya masyarakat mau beralih. Kita nanti ada launching terkait dengan BTS Go. Ya, karena ini kan kurang membuming nih ke masyarakat. Nah, kita mungkin nanti pada waktunya yang tepat karena seiring dengan penambahan armada dengan koridor baru, saya kira akan kita gencarkan sosialisasi ke masyarakat. Nah, harapannya dengan adanya BRT dari provinsi, kemudian dari Trans Banjarmasin, harapannya akan bisa connect dengan cukup sekarang gratis bisa kemana-mana. Saya kira mudah-mudahan betul-betul bisa beralih masyarakat. Di tahun 2023 ada berapa penambahan 8 unit. Satu koridor melengkapi koridor 1 ketiga koridor 3 yang ke Mantuil itu kan kurang armada. 5 lah Pak. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin akan terus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari berbagai sektor. Salah satunya melalui Dishub Kota Banjarmasin dengan menerapkan program e-parking. Karenanya Dishub Kota Banjarmasin terus gencar melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di beberapa titik di sepanjang Jalan Zapri Jamjam. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan sudah mulai menerapkan teknologi elektronik untuk program e-parking yang diberlakukan di kawasan Jalan Zapri Jamjam, Banjarmasin Tengah. Total ada sepanjang 770 meter
area jalan yang digadang menghasilkan uang dari program e-parking di kawasan tersebut. Namun saat ini terkait penerapan e-parking itu, masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahuinya. Karenanya, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terus gencar melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di beberapa titik di sepanjang Jalan Zapri Zamzam. Ini seperti disampaikan pelaksana tugas Kadishub Kota Banjarmasin, Slamet Bejo, saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Harapannya karena sudah dengan aplikasi, jadi kalau kita parkir di situ mobil, nanti petugas akan mendapati kita di foto nomor plat kendaraannya, baru nanti sistem pembayarannya dipilih. Mau tunai atau non tunai. Jika yang terpasang? Petugas yang datang, jadi manual. Karena alatnya hanya aplikasi aja, HP asal bisa internet. Jadi Kan di Zapri Zamzam parkirnya paling sore jatuh malam. Ya, jadi kalau kita parkir di situ dikenakan retribusi parkir sekali. Ketika mereka keluar satu mat masuk lagi, itu tidak dikenakan bayar. Tujuan penerapan e-parking ini salah satunya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Adapun sistemnya menurut Bejo menggunakan sistem non-tunai. Risna, Banjar TV. Dan pemirsa, informasi selanjutnya dalam rangka mempersiapkan para qori-qoriah dan hafiz-hafizah sekaligus mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ nasional tingkat provinsi Kalsel. Maka pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan pembinaan dan harapannya dapat kembali meraih juara umum untuk ke-6 kalinya. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melakukan pembinaan terhadap qori dan qoriah, hafiz dan hafizah yang dikemas dalam kegiatan pramusabakah tilawatil Quran berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari Banjarmasin Utara, dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, dihadiri Kepala Kantor Kemenak Kota Banjarmasin Muhammad Rofi'i, Kabak Kesra Khairil Hidayat, dan PLH Camat Banjarmasin Utara Nur Rahmawati. Ibnu Sina menyatakan pra-MTQ ini merupakan pemusatan seluruh qori-qoriah dan hafiz-hafizah untuk dilakukan pembinaan dalam menghadapi ajang MTQ nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Mengingat sebelumnya Kota Banjarmasin telah berhasil meraih 5 kali juara umum berturut-turut, hal ini menjadi beban berat untuk mempertahankan gelar juara. Namun dengan adanya kegiatan pra-MTQ ini, harapannya Banjarmasin kembali bisa meraih juara umum untuk ke-6 kalinya. Itu ada beban berat sebetulnya karena Banjarmasin itu punya tradisi juara umum sudah 5 kali berturut-turut, sehingga tahun ini mudah-mudahan kita kembali juara umum untuk yang ke-6 kalinya. Tentu di atas semua itu adalah kita ingin agar dari sinilah lahir generasi Rabbani Qurani, sehingga Banjarmasin sebagai lumbung bagi qori-qori dan hafiz-hafizah itu selalu memberikan yang terbaik untuk benua kita Kalimantan Selatan. Jadi ini sejalan dengan visi Banjarmasin Baiman, yaitu barasih, wan nyaman, dan lebih bermartabat. Itu harapannya, dan anak-anak kita ini sekalipun di masa pandemi mereka bisa ikut pelatihan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bisa mengukir prestasi terbaik yang membanggakan. Sementara itu, Kabak Kesra Khairil Hidayat menyebut pra-MTQ Banjarmasin Utara ini diikuti 33 peserta dengan 7 cabang lomba. Ini dilakukan guna mempersiapkan MTQ di tingkat nasional tahun 2023. Dalam pra-MTQ ini kepada peserta dilakukan pembinaan selama 3 hari, baik terkait lagu maupun lainnya. Akan ditingkatkan agar gelar juara umum dapat dipertahankan kembali. Pada hari ini kita laksanakan pra-MTQ tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara yang berjumlah peserta 33 orang dengan 7 cabang lomba untuk mempersiapkan di MTQ tingkat nasional tahun 2023. 7 cabang lomba itu diantaranya apa Pak yang akan menjadi unggulan Pak? Mungkin bukan semuanya kita unggulkan karena memang dari beberapa cabang itu memang semuanya kita unggulkan. Mudah-mudahan pada MTQ yang berikutnya kita dapat juara umum kembali karena kita Banjarmasin sudah 5 kali
5 kali juara umum. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya di saat banyak generasi muda lebih tertarik untuk berkarir di kantoran, salah seorang warga kota Banjarbaru, Alvin Fahriza, memilih menjalani profesi sebagai petani cabai di lahan perkebunan miliknya di kawasan Cempaka, kota Banjarbaru. Anda penasaran pemirsa? Inilah informasinya untuk Anda. Inilah kebun cabai milik Alvin Fahriza yang berada di kawasan Cempaka, kota Banjarbaru. Sejumlah tanaman cabai berukuran besar tumbuh subur di lahan seluas 2 hektar. Menurut Alvin, potensi sektor ini lumayan menjanjikan. Alasannya karena dibutuhkan atau dikonsumsi masyarakat setiap hari. Inilah yang memberikan semangat dan motivasi untuk terus menggeluti usaha perkebunan buah dan sayuran. Alvin juga berniat untuk menghimpun para petani milenial lainnya dan berharap agar pemerintah dapat menjaga kestabilan harga dengan memfasilitasi pembelian hasil-hasil tanaman perkebunan. Harapannya kepada pemerintah ada semacam pasar yang itu sifatnya pasar agrobisnis, di mana di situ kita jualan itu jualan partai, bukan eceran, grosiran lah istilahnya. Nah jadi ngumpul di sana, jadi harga insya Allah akan stabil kalau gitu. Jadi dari Banjarbaru, dari Banjarmasin, dari Kalimantan, dari Plehari, dari Martapura itu bisa dekat untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian seperti itu. Kalau selama ini gimana? Sementara ini tengkulak aja yang masuk, Pak, langsung membeli. Kita tidak sampai ke pasar saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Samsir Rahman, menyatakan siap untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan budidaya cabai serta distribusinya. Apalagi dengan kedudukan kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi dan penyokong ibu kota negara nantinya. Lahan yang sempit, hari ini petani milenial Pak Alvin cukup dengan 2 hektar, membanggakan sekali sudah mendapatkan cabai yang besar ini. Tapi ada yang perlu dijaga was-wasnya. Biasanya dia pertama besar, tanam kedua nanti, nah itu ada pengaruhnya nanti. Nah saya akan bantu nanti serangan hamanya apabila terjadi. Nanti pengamat hama, POPT, saya tugaskan untuk membantu petani milenial. Nah karena petani milenial itu punya jiwa semangat untuk dia bisa berkarya dan menghasilkan sendiri. Sektor pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah karena sektor ini terbukti mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan edisi Minggu 6 Maret 2022. Saya Amira Tunahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa tetap jaga kesehatan Anda, disiplin protokol kesehatan, dan selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.